Selamat datang di program Rakos. Review film ala anak kosan. Kenalin, gue Hersani. Gua Rizwan. Jadi di sini kita berdua akan mereview sebuah film yang sudah tayang pada tahun 2018. Jadi film ini bergenre horor. Horor. Jadi langsung aja Wan. Langsung. Kira-kira Judulnya adalah Sebelum Iblis Menjemput, ayat 1. Oke, langsung saja kita bahas sinopsisnya. Sinopsisnya. Jadi, film ini disutradarai oleh Timo Cahyanto. Film ini menceritakan tentang seorang anak muda yang bernama Alfie yang diperankan oleh Chelsea Islan. Wow. Yang menyimpan sebuah masa lalu yang kelam. Jadi, ibunya saat itu wafat karena sesuatu yang misterius. Serius ya. Dan kemudian ayahnya itu meninggalkan si Alfie untuk menikah dengan seseorang yang bernama Laksmi. Nah, Alfie baru mengetahui bahwa ayahnya yang tadinya sangat kaya tiba-tiba sekarat dan bangkrut karena miskin. Penyakit yang misterius. Lanjut. Langsung ke, si Lesmana ini meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Ya, biasalah namanya film horor ya kan. Terus si Alfie ini memutuskan untuk mendatangi villa yang biasa didatangi oleh ayahnya. Jadi si ayahnya ini, si Lesmana, punya suatu villa yang sering didatangi semasa hidupnya. Penasaran, Alfie datang ke situ. Nah, setelah datang, dia berusaha untuk mengetahui apa yang terjadi terhadap ayahnya ini. Dan dia menemui si ibunya yang baru ya, ibunya dari si Pevita Pierce itu yang tokohnya di situ sebagai Maya. Nah, si Maya ini menyalahkan si Alfie ketika datang atas kemalangannya karena si Alfie ini sebagai sumber masalah lah dalam hidupnya Maya, seperti itu. Nah, dari sini Maya mencari tahu dan Alfie mencari tahu juga untuk kenapa sih ayahnya bisa seperti itu sampai akhirnya wafat. Begitu sinopsisnya. Nah, sinopsis ini nggak menceritakan full, masih abu-abu dan nggak bisa menaruh penuh lu nyampe akhir apa ini film, dan sinopsis ini hanya sebatas itu aja. Ya, jadi lo harus nonton langsung film. Nonton langsung. Nah, kali ini kita akan mengulik film ini dari sudut pandang sinematografi nih. Jadi menurut gua dan mungkin teman-teman yang udah nonton film ini juga mengiyakan bahwa soal visual film ini menampilkan tone warna yang benar-benar horor. Jadi nggak hanya gelap. Kan biasanya film horor tuh identik dengan gelap. Jadi bahkan grading color di film ini tuh identik dengan warna merah. Jadi bikin film ini tuh nggak cuma serem tapi ibarat mimpi buruk lah. Selain itu scare banget ya. Iya, pokoknya teknik shoot kamera atau angle kamera yang ditunjukin juga nggak bikin para penonton pusing. Ya gitulah. Kalau efek-efek darahnya tuh juga nyata banget ya dari situ ya. Terus dari kalau lu ngomongin masalah tentang visual. Nah, ketika lu berbicara visual, gue pengen mengomentari dari sudut pandang audionya nih. Suaranya ini tuh wah parah sih, nggak ganggu, dan ini salah satu pendukung nih selain dari visualnya yang bagus. Ketika audionya udah bagus, wah ini jadi bener-bener film ini mantep, lu bisa dijajarin dengan film-film luar ataupun itu film buatan si Joko Anwar ya. Dan penempatan scare jam itu yang efeknya jump scare ya. Jump scare itu nggak norak. Iya, jadi pas gitu pas ya. Pas banget penempatannya jadi tuh pas banget. Jadi nggak cuma memberikan kesan ngagetin ya. Nggak ngagetin, tapi pas banget dan elegan itu elegan sih menurut jadi gua. Bikin efek ngerinya itu bertambah ya. Iya benar, itu sih dari yang gue bisa kasih tanggapan dari visual audionya gitu. Dari sudut pandang sinematografi lah. Oke. Kalau untuk perspektif tentang penampilan acting dari para act-nya gimana? Gue nggak bisa ngasih judgement yang sangat pendek gitu. Ini gue salut banget sama si Chelsea Islan, Pevita Pierce. Ini bener-bener berasal dari dunia lain kayaknya nih orang nih. Tapi dengar-dengar Pevita Pierce itu baru pertama kali debut film horor dan hasilnya seperti ini. Wah, nggak main-main berarti dia penokohannya segala macam mau dicemongin pakai darah-darah kayak setan beneran, dikasih luka, dekil segala macem.
itu udah perfect banget sih. Dan itu termasuk dari salah satu peran si sutradara ini, si Timo Cahyanto, sebagai penulis juga yang bikin si penampilan aktingnya ini luar biasa menurut gua. Kalau dari si Chelsea-nya gimana nih, Sa? Ya Chelsea gimana ya? Menurut gue sih emang Chelsea udah berkecimpung banyak di dunia acting gitu ya. Jadi mungkin nggak terlalu banyak disorot gitu ya. Soalnya di film ini dia itu berperan sebagai protagonis yang terkuat selama pas tahun itu. Oke. Nah, Alfie ini kan punya watak yang keras dan gimana ya, sulit diatur lah. Karena dia merasa ditekan dalam ketakutan yang mendalam gitu loh. Jadi timing emosinya nggak exactly mengarah ke si iblis sih. Jadi ada monolog hebat lah yang diucapkan oleh Chelsea Islan ini. Kita nggak bahas semua karakter tokoh yang ada di situ ya, karena kan peran utamanya dua orang itu. Dan selebihnya masih banyak kok, ada 10 karakter tokoh tambahan yang kalian bisa cari tahu di luar sana. Karena kita juga nggak bisa banyak waktu ya. Iya betul. Terus ada lagi film ini, pesan yang bisa lu ambil. Tentunya ada sih. Jadi berdasarkan beberapa adegan film di situ, di film Sim ini, mau dia pakai baju putih, iblis itu ya tetaplah iblis. Jadi nggak kayak bayangan kita, malaikat itu putih, iblis itu merah, nggak gitu. Ya. Mau dia baju apapun ya tetap dia iblis ya. Kita nggak boleh ngebuka ruang lah buat iblis itu. Jadi ya sayangnya di film ini Pak Lesmana lagi kepepet kali ya, jadi dia bersekutu sama iblis gitu. Karena untuk memperoleh kekayaan gitu loh. Jadi itu pesan moralnya ya. Iya, lu harus tetap kuat iman. Perkuat iman sih. Bener banget sih, itu gue setuju banget sih masalah itu. Iman kita harus kuat. Terus ada lagi gak nih selain dari perkuat iman, walaupun iblis ya tetap iblis dengan putihnya itu. Kalau gua ada nih, kalau gua ada. Jadi kayak gini, meskipun lu waspada nih, ketika ada kita masih cinta dalam sakit, itu menurut gua kita nggak boleh ninggalin orang gitu. Si Chelsea Islan ini, si Alfie butuh cinta dan kasih sayang biar nggak seperti itu, biar nggak keras. Karena dia orang nggak tahu lembah kesunyian orang seperti apa. Tapi dengan cinta itu bisa. Oh jadi begitu ya, pesan yang bisa kita ambil dari iya film sih itu. Butuh cinta dan penuh iman. Nah pasti kan setiap film mau sehebat apapun sutradaranya ada kurang dan lebihnya nih. Pasti. Kalau menurut lu gimana, Wan? Kalau menurut gue sih film ini nggak berjalan klimaks sih. Maksudnya klimaks gimana nih? Kentang gitu. Kentang. Iya. Kentang di ujungnya, karena semua misteri itu masih banyak belum yang nggak terjawab. Mungkin ini salah satu strategi marketing. Betul sih. Jadi kan namanya ending film itu ada yang sad ending, happy ending ataupun menggantung. Dan di sini kan menggantung gitu. Iya benar, dan jawabannya udah ada. Ada Sim ayat 2. Ayat 2 itu. Tapi kalau untuk lu gimana nih? Ya kalau menurut gue film ini meskipun nggak punya banyak pemain, cuma 10 pemain figuran lah. Hebatnya film ini tuh berhasil menampilkan 2 tokoh utama yang hebat. Lu bayangin film cuma 2 tokoh utama itu bisa mewakili semua isi filman. Gimana nggak keren? Itu gimana briefingnya loh? Wah itu udah luar biasa sih. Kita harus banyak belajar sih. Dan emosionalnya tuh dapet banget. Mungkin itu aja kali review kita kali ini ya saya. Iya. Karena kita kan di sini bukan spoiler ya. Bukan spoiler. Karena kita masih menghargai teman-teman yang belum sempat nonton film ini. Mungkin sekian ya dari kita, dari Rakos review film ala anak kosan. Ya, gua Rizwan dan gua Hersa. Kita berdua pamit. Ya. Yeah.